Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada keluarga besar Hanifida dan Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kemah Roibah Hanifida. Dan yang saya hormati juga kepada Miss Alfi selaku Kepala Madrasah MTS Al-Quran Roibah Hanifida, dan tak lupa kepada Miss Alfi selaku Kepala Madrasah MA Al-Quran Roibah Hanifida, dan tak lupa kepada seluruh jajaran Dewan Guru. Perkenalkan, nama saya Niswatul Janati, saya kelas 8 MTS Al-Quran Roibah Hanifida. Dan yang saya sayangi juga keluarga saya ada di rumah yang selalu mensupport saya dan menyayangi saya. Saya hari ini akan mempresentasikan peta imajinasi saya pelajaran IPA tentang gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan pertama itu ada influenza. Influenza itu adalah penyakit yang disebabkan virus, yaitu seperti penderita itu kesulitan bernafas. Jadi dia itu kayak semacam asma, tapi bukan asma, tapi itu adalah jadi virus influenza. Dan gejala demam, suhu, gejala dari penyakit influenza itu adalah demam, suhu tubuhnya itu lebih dari 39 derajat Celcius, dan pilek, bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, rongga hidung, dan gatal, dan terasa gatal di sebagian tubuh. Dan virus keluar dari tubuh yang bersamaan dengan batuk dan juga pilek. Okay. Yang kedua itu ada penyakit tonsilitis. Tonsilitis itu adalah virus yang menyebabkan tonsil. Itu adalah bakteri Streptococcus, itu bakterinya. Dan kalau virusnya itu ada coronavirus dan ada adenovirus dan rhinovirus dan influenza. Secara normal bensil atau amandel itu menyaring virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tonsilitas itu adalah amandel atau bisa dipanggil itu tonsil. Dan sakit, jadi gejalanya itu seperti sakit tenggorokan, mengalami radang, batuk, demam, sakit kepala, sakit leher dan telinga. Virus yang ketiga itu ada tuberkulosis, yaitu penyakit TBC. TBC itu adalah infeksi bakteri yang jadi TBC itu infeksi ya. Nah, bakterinya itu adalah nama bakteri yang menyebabkan TBC itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Yang menginfeksi paru-paru dan tubuh. Jadi ini gejala-gejala TBC itu adalah sulit bernapas, sakit bagian dada, batuk berdahak, dan mudah lelah dan BB itu turun, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan dan demam, serta berkeringat dingin sewaktu malam hari. Yang ketiga itu ada faringitis. Faringitis itu adalah penyakit infeksi pada faring oleh kuman penyakit. Penyebab umumnya itu adalah sakit tenggorokan. Nah, dia tuh kayak semacam penyakit ini ya, tonsilitis, tapi cuma beda sedikit ya, kayak nggak beda jauh lah intinya. Dan dia itu yang menyebabkan sakit faringitis itu adalah virus, bakteri, dan jamur. Jadi penyebabnya itu adalah virus adenovirus, orthomycovirus, dan rhinovirus, dan coronavirus. Bakteri yang menyebabkan terjadinya faringitis itu adalah bakteri Streptococcus pyogenes. Dan penenang obat faringitis itu adalah obat antibiotik dan antifungsi untuk membunuh bakteri jamur yang berada di tenggorokan. Yang kelima itu ada pneumonia. Pneumonia itu adalah infeksi bronchiolus dan alveolus.
yaitu penyebabnya itu karena infeksi dari virus, jamur, bakteri, dan parasit serta lain-lain. Dan pada paru-paru itu penderita pneumonia itu terdapat cairan yang kental, yaitu pertukaran gas yang terdapat pada paru-paru. Dan menyebabkan oksigen yang diserapkan dalam itu akan menjadi kurang dan tidak enak badan, sakit bagian dada, dan kesulitan bernapas. Nah, itu gejalanya. Nah, terus ini gejalanya itu juga ada demam dan batuk berdahak. Oke, yang keenam itu ada asma. Penyakit asma itu adalah penyakit penyakit yang menyerang saluran pernafasan, yaitu seperti sesak napas. Dan disebabkan karena faktor lingkungan, yaitu seperti asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan itu bisa menyebabkan kita itu terkena penyakit asma. Kesulitan dan gejalanya itu seperti kesulitan menghirup oksigen, batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Oke, yang ketujuh itu adalah sakit paru-paru. Paru-paru itu adalah penyakit yang ini ya. Paru-paru itu gejalanya itu seperti batuk berdarah, berat badan kurang, dan napas pendek, sakit pada dada, dan ini ya faktor penyebab paru-paru itu seperti keturunan ya, seperti emang dia tuh dari sejak lahir itu emang mempunyai penyakit paru-paru. Nah, itu bisa jadi, dan bisa juga karena debu asbes dan polusi lingkungan seperti asap mobil, asap motor, gitu, asap pabrik itu juga bisa menyebabkan kita sakit paru-paru. Dan yang terakhir itu adalah perokok pasif. Perokok pasif itu adalah perokok yang menghirup orang yang sedang merokok. Dan kalau perokok aktif itu adalah orang yang merokok. Oke, cukup sekian dari saya. Dari salah kata saya undang besarnya. Saya akhirnya berlagi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.